Hei, dengar wahai jiwa, jabatan bisa kau tinggalkan, pakaian kekuasaan bisa kau lepaskan, tapi apakah raja di dalam hatimu sudah mati? Datang seorang gubernur, meninggalkan dunia yang gemerlap. As-Shibli mencari jalan pulang kepada Allah yang maha terang. Di hadapan Junaid dia berdiri, bukan lagi penguasa negeri, namun penyakit masih bersembunyi. Kesombongan hidup di dalam diri. Junaid berkata, jangan buru-buru, ilmu tanpa adab akan menipu. Bersihkan hati, tundukkan nafsu, sebelum kau mengaku mengenal yang satu. Turunkan raja dari dalam hati, hancurkan ego, jangan kau cari puji. Bukan manusia yang harus kau taklukkan, tapi nafsumu yang harus kau kalahkan. Allahu bila dirimu masih merasa tinggi, disitulah hijab masih berdiri. Bila dirimu benar-benar tiada, yang tampak hanya kebesarannya. Zikir, puasa, khalwat sunyi, mujahadah melawan diri. Hari berganti, malam dilalui, sampai suara ego tak lagi berarti. Dulu tangan memberi perintah, kini hati belajar pasrah. Dulu manusia tunduk kepadanya, kini ia tunduk kepada Tuhannya. Wahai As-Shibli, kekuasaan bukan hanya singgasana. Kadang ia bersembunyi di balik amal, di balik ilmu, bahkan di balik nama seorang salih. Turunkan raja dari dalam hati, hancurkan ego, jangan kau cari puji. Bukan manusia yang harus kau taklukkan, tapi nafsumu yang harus kau kalahkan. Allahu tiada daya, tiada upaya. Ketika aku tak lagi melihat diriku, bukan berarti aku menjadi Tuhan, tetapi aku sadar aku hanyalah hamba. Junaid mengajarkan jalan syariat sebagai cahaya, adab sebagai penjaga, mujahadah sebagai perjuangan. Dan ketika ego
Yang tersisa hanyalah seorang hamba di hadapan Allah. Turunkan raja dari dalam hati. Bangkit wahai jiwa, jangan tertipu oleh bayangan diri. Kau berjalan, tapi siapa yang menggerakkan langkahmu? La haula wa la quwata illa billah. Asis iblis berjalan menembus diri, mencari Tuhan bukan dengan mata jasmani. Semakin ia mencari, semakin ia mengerti yang harus ditinggalkan adalah rasa aku di hati. Aku punya daya, tidak. Aku punya kuat, tidak. Aku mampu berjalan dengan izinnya. Aku mampu bernapas dengan rahmatnya. Harta di tangan, jangan di hati. Dunia dijalani, bukan disembah lagi. Cinta kepada makhluk tetap diberi, namun sandaran hati hanya ilahi. Saat aku merasa mampu, Dia yang memberi kemampuan. Saat aku merasa kuat, Dia yang memberi kekuatan. Saat aku merasa tahu, Dia yang membuka pengetahuan. Akan runtuhkan kesombongan. Tauhid la ilaha illallah, hantam ego sampai rebah. La haula wa la quwata illa billah, tiada daya tanpa Allah. Aku bukan pemilik jalan, aku hanya hamba yang berjalan. Bukan aku yang menentukan, Allah tempat segala sandaran. La ilaha illallah. Bangkit jiwa, bangkit jiwa, bangkit jiwa. Aku mengejar dunia, ternyata dunia mengejar. Aku mengejar nama, ternyata nama hanya bayangan. Aku mengejar pujian, hati makin kehilangan. Ketika aku dibesarkan, tauhid terasa jauh di dalam. Masih Syibli mengajarkan perjalanan, bukan sekadar kata di ujung lisan. Bersihkan hati dari segala sandaran, sampai ego tunduk di hadapan Tuhan. Bukan berarti meninggalkan dunia, bukan berarti membenci manusia, tetapi jangan jadikan semua sebagai tujuan terakhir dalam jiwa. Diam, tarik napas. Siapa yang memberi napas? Diam, rasakan. Siapa yang memberi kehidupan? Aku berkata, aku mampu, namun hati menjawab. Dengan siapa kemampuan itu datang? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua daya, semua kekuatan, semua kehidupan kembali kepada Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hancurkan sombong dalam jiwa. La haula wa la quwata illa billah, tiada daya tanpa Allah. Bila aku mulai menguasai, ingat semua hanya titipan ilahi. Bila hati merasa paling tinggi, ingat kita hanyalah hamba di bumi. La ilaha illallah. Bukan aku, Allah. Bukan daya, bukan kekuatan.
Shibli mengajak jiwa menyelami, bukan sekadar melihat dengan mata, tetapi melihat dengan hati. Ketika kesombongan aku mulai runtuh, yang tersisa adalah seorang hamba yang bersandar kepada Tuhannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan kau kira jalan ini adalah meninggalkan dunia. Bukan kita kembali, tapi hati tak lagi dimiliki dunia. Masuklah ke dalam sunyi, tundukkan nafsu, bersihkan hati. Zikir di malam, puasa di siang, kosongkan hati dari segala bayangan. Asy Shibli berjalan dalam cahaya, jiwanya terbakar oleh cintanya yang tampak aneh di mata manusia, namun hatinya tenggelam mencari dia. Fana, fana, lulu rasa diri, bukan Allah yang hilang, tapi aku yang pergi. Berzikir dengan hati, melayani manusia, namun hanya Allah di dalam diri. Junaid tak membiarkan jiwa terbelenggu dalam mabuk cinta yang tak berujung waktu. Ia tarik kembali kepada kesadaran agar cahaya menjadi jalan kehidupan, bukan lari dari pasar dan manusia, bukan meninggalkan bumi dan keluarga, tetapi hadir di tengah dunia dengan hati yang berserah kepadanya. Wahai jiwa, jangan bangga dengan pengalamanmu, jangan mabuk dengan keadaanmu. Jika benar engkau mengenal Tuhanmu, kembalilah, layani makhluknya, jadilah rahmat di
dengan akhir perjalanan. Bako adalah kembali dengannya. Kau kembali kepada dunia, namun dunia tak lagi menguasaimu. Jalan pulang bukan menjauh dari kehidupan, tapi menemukan Allah di setiap langkah kehidupan. Carilah aku di awal mula, di ujung langkahmu, di akhir yang tak pernah berakhir. Bukan di jauh, bukan di dekat, Dia meliputi segala hakikat. Sebelum langkahmu mengenal jalan, sebelum namamu disebut zaman, Dia telah ada tanpa permulaan, tak tersentuh ruang, tak terikat zaman. Kau mengejar dunia, kau mencari cahaya, kau menembus gelap, mencari maknanya. Namun semakin jauh kakimu melangkah, semakin dekat rahasia terbuka. Berhenti sejenak, diamkan suara, lihat ke dalam, bukan dengan mata. Carilah aku di awal mula, di akhir tiada akhirnya. Yang awal tanpa permulaan, yang akhir tanpa kesudahan. Carilah aku dalam sunyi, saat ego mulai mati. Bukan aku yang memiliki, hanya Dia yang hakiki. Kau berkata aku telah menemukan, namun siapa yang menemukan? Kau berkata aku sedang berjalan, siapa yang memberi kekuatan? Napas datang lalu kembali, detak jantung bukan milik diri. Hidup hanyalah titipan sepi, hingga sadar siapa yang dicari. Jika kau mencarinya dengan langkah, langkahmu akan sampai pada batas. Jika kau mencarinya dengan nakal, akalmu akan tunduk dan berkata, tiada daya
ibadah. Huwallah, carilah aku di awal mula, di akhir tiada akhirnya. Jangan kau ukur rahmatnya dengan besar kecil amalmu. Kadang yang kecil di mata manusia besar di sisinya. Si Shibli telah pergi menghadap Rabbul Izzah. Di alam mimpi ia berdiri di hadapan yang maha kuasa. Allah bertanya kepadanya, wahai Shibli, apa sebabnya dosamu telah kuampuni, rahmatku meliputimu. Shibli menjawab penuh harap, mungkin hajiku, puasaku, mungkin salat dan ilmuku, mungkin ikhlasku kepadamu. Namun suara itu berkata, bukan itu, bukan itu yang menyelamatkanmu. Ingatkah kau di jalan Baghdad saat kau melihat makhluk kecil, anak kucing menggigil kedinginan, kau peluk ia dalam jubahmu. Karena kasih sayangmu kepada makhlukku, aku limpahkan rahmatku dan ku ampuni dosa-dosamu. Bukan berarti amal tak berarti, bukan salat tak punya arti, tapi jangan pernah merasa surga karena amal diri. Amal adalah jalan seorang hamba, rahmat Allah tujuan segala, yang kita punya tak sebanding dengan luas kasihnya. Jangan sombong karena ibadah, jangan merasa paling suci, jangan hina makhluk yang lemah, bisa jadi dia lebih dicintai. Kau mengejar pahala setinggi langit, tapi lupa hati yang sedang sakit. Kau sibuk menghitung amal sendiri, namun lupa kasih kepada sesama. Bukan itu, bukan itu, bukan itu yang menyelamatkanmu. Anak kucing di jalan Baghdad menggigil dalam dinginnya malam.
kasih. Jangan remehkan kebaikan kecil. Senyummu, tanganmu, pertolonganmu, kasih sayangmu, mungkin itulah pintu yang tak pernah kau sangka. Rahmat Allah lebih luas dari amal kita. Jangan merasa besar karena ibadah. Jangan merasa kecil karena kebaikan. Kasihi makhluknya, muliakan ciptaannya, karena rahmatnya melampaui segala. Asy Shibli mengajarkan, bukan amal yang membuat kita sombong, bukan ilmu yang membuat kita tinggi, tetapi hati